Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom. Teman-teman pasti pernah mendengar pembahasan tentang mendengar suara Tuhan, atau pernah mendengar seorang rohaniwan berkata bahwa ia mendengar suara Tuhan. Nah, sebetulnya mendengar suara Tuhan itu yang bagaimana? Yang seperti apa? Dan bagaimana cara supaya kita bisa mengalaminya? Jadi kalau selama ini dalam pembahasan ada premis gitu ya. Premis itu dasar pemikiran. Mendengar suara Tuhan itu mestinya jadi satu hal yang wajar, satu hal yang normal bagi orang percaya. Nah, sekarang kita mau pertanyakan, bagaimana sebenarnya mendengar suara Tuhan itu? Yang seperti apa mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami? Ternyata kalau kita belum memahami apa itu mendengar suara Tuhan, kita juga seringkali tertipu ya dengan pengalaman-pengalaman yang kita anggap itu sebagai suara Tuhan, di mana Tuhan berbicara melalui kita. Ya bisa saja itu suara Tuhan. Tapi seringkali orang kalau nggak belajar firman, Tuhan itu tidak bisa berbicara kepada orang itu. Ya lewat masalah oke, bisa ya. Tapi maksudnya Tuhan berbicara lewat nurani atau lewat peristiwa hidup di mana orang itu menemukan ada maksud Tuhan di balik semua itu. Itu sukar ya, sulit. Hampir hampir tidak mungkin dipahami. Jadi mendengar suara Tuhan itu bukan unconditional ya, tapi kondisional. Unconditional artinya tidak bersyarat. Kondisional artinya ada syaratnya. Jadi pertanyaan kita, apa sebenarnya atau bagaimana sebenarnya mendengar suara Tuhan dan bagaimana kita mengalaminya? Nah, untuk menjelaskan ini, maka kita perlu membedakan ada beberapa kategori mendengar suara Tuhan. Nah, ini menarik ya. Ternyata mendengar suara Tuhan itu ada jenisnya. Ada kategori-kategorinya. Yang pertama, mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya atau kebenaran Alkitab. Yaitu suara Tuhan yang diperdengarkan atau yang kita dengar melalui pemberitaan firman Tuhan di mimbar, melalui video-video khotbah, video pengajaran, melalui buku-buku rohani yang berkualitas, yang bermutu, serta pengajar Alkitab yang baik, maupun penggalian firman secara pribadi. Alkitab itu firman Tuhan. Alkitab itu suara Tuhan. Jadi Alkitab itu bukan hanya berisi firman Tuhan, tapi Alkitab adalah suara Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, inilah yang menjadi sumber suara Tuhan. Jadi waktu itu ada
gambar meme ya. Dan ini saya rasa hampir semua pernah melihat itu. Orang berteriak menghadap ke langit, dia bilang, "Speak to me, God." Berbicaralah kepada saya, Tuhan. Tuhan ngomong dong sama saya. Terus dari langit, Tuhan kasih Alkitab. Apa maksudnya? Tuhan itu nggak bisa berbicara kepada orang yang nggak punya kapasitas untuk berbicara dengannya. Ini fakta yang harus kita terima, suka atau tidak suka, enak atau tidak enak. Jadi kalau ada orang mengklaim dia mendengar suara Tuhan, tapi hidupnya berantakan, itu tidak mungkin. Atau orang mengklaim mendengar suara Tuhan, tapi pengajarannya duniawi, itu juga tidak mungkin. Jadi dari buahnya lah kita melihat. Jadi Alkitab itu bukan hanya sekedar berisi firman Tuhan ya. Jadi waktu itu juga ada muncul sebuah perdebatan. Alkitab itu firman Tuhan atau Alkitab itu berisi firman Tuhan? Alkitab itu firman Allah atau Alkitab itu berisi firman Allah? Alkitab itu firman Allah. Alkitab itu firman Tuhan. Jadi kategori yang pertama adalah suara Tuhan melalui firman-Nya yang kita dengar lewat berbagai media. Bisa lewat khotbah, lewat buku, lewat podcast. Sekarang udah enak sekali ya. Dulu tuh, tapi anehnya lebih serius orang dulu. Jadi beli satu buku, bukunya digaris-garisin dibaca ulang. Kalau sekarang mungkin karena saking kebanyakan dia atau kita mungkin bingung memilih sumber mana begitu atau cenderung menggampangkan ya. Jadi kemudahan itu juga bisa jadi malah membuat kita jadi malas ya. Nah, itu tantangan itu. Sampai hari ini sih saya masih setia sama buku ya. Jadi kalau ditanya lebih banyak mana belajar firman ya, lewat video, lewat buku atau lewat lewat apa media apa? Saya lewat buku sih. Sama tentunya lewat pertemuan-pertemuan yang sudah disediakan di komunitas ONET. Ada pendalaman Alkitab, ada komsel, ada ibadah gabungan, ada gathering, ada kontur, ada night. Banyak sekali sarananya. Ikutin aja. Gak mungkin teman-teman gak punya penambahan kesadaran, kegiatan penambahan kesadaran. Jadi kita slowly but sure. Apa tuh artinya? Pelan tapi pasti. Nah, mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya ini itu merupakan makanan yang mutlak harus kita konsumsi ya. Mutlak. Kita buka ya Matius 4 ayat 4. Ayat berapa kok? Matius 4 ayat yang ke-4. Baca Pak Jen. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Ayat ini tidak perlu ditafsirkan
macam-macam ya, ini jelas. Kita tuh dikatakan hidup bukan karena kita makan saja, makan makanan jasmani. Tetapi kita hidup karena firman Allah. Kata hidup itu kan ada bios, ada zoe ya. Buat apa orang itu hidup kalau dia tidak mengerti untuk apa ia diciptakan, untuk apa ia hidup. Karena sejatinya orang itu punya hidup, baru benar-benar hidup ketika ia mengerti untuk apa ia diciptakan. Tujuan apa yang menjadi tujuan kenapa kita atau alasan kita diciptakan. Jadi ada bios, ada zoe. Zoe artinya cara hidup yang berkualitas tinggi. Jadi bicara bicara kekekalan, kan kita ini makhluk kekal ya. Apanya yang kekal? Tentu jiwa dan rohnya. Ketika manusia itu meninggal, kita semua pasti akan meninggal. Memang tubuhnya akan melebur dengan tanah. Tapi jangan lupa, jiwa dan roh kita itu akan bersatu balik ke Tuhan. Dan bicara kekekalan itu bukan hanya bicara panjangnya hidup, tapi bicara dalamnya hidup. Karena rancangan Allah semula bukan hanya menciptakan manusia untuk memenuhi ekosistem saja, seperti hewan ya. Hewan nggak dituntut hidup benar, manusia dituntut hidup benar. Kenapa? Karena punya niscamah dari Allah. Kejadian 2 itu. Jadi kita bukan hanya makhluk yang memenuhi siklus kehidupan, tapi makhluk yang menjadi rekan sekerja Allah dalam mengelola kehidupan di jagat raya ini. Kita bukan makhluk yang memenuhi ekosistem atau siklus kehidupan saja, tapi kita ikut ambil bagian dalam mengelola dan memelihara. Jadi mandat berbudaya ya. Nah, dari mendengar suara Tuhan lewat firman Allah, kita dapat mengerti apa sih sebetulnya yang baik, apa sih sebenarnya yang berkenan, dan yang sempurna kepada Allah itu apa. Roma 12 ayat 2 ya. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua. Jadi kategori suara Tuhan yang pertama tadi melalui firman-Nya ya. Yang kedua, kategori firman Tuhan, kategori suara Tuhan melalui hati atau batin. Saya ulangi, kategori yang kedua adalah suara Tuhan melalui hati, melalui batin. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan itu berbicara kepada kita melalui sarana hati atau batin kita. Dan biasanya suara ini kita peroleh berhubungan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Atau pada saat kita harus mengambil keputusan dalam masalah-masalah khusus, juga masalah-masalah kehidupan kita yang lain. Nah, kepekaan mengerti apa yang Tuhan kehendaki harus kita miliki supaya dalam segala hal kita menemukan apa maksud Tuhan. Finding God in all things. Menemukan Tuhan dalam segala. Kalau bahasa sekularnya ya, SQ, spiritual quotient. Kepekaan mengerti apa yang Tuhan kehendaki sekali lagi. Mestinya harus kita miliki. Dalam hal ini kita mengerti
Mengapa mendengar suara Tuhan itu dikatakan sebagai hal yang umum, sebagai hal yang wajar, sebagai hal yang biasa, yang mestinya kita yang semestinya kita alami setiap hari. Ini wajar. Jadi mendengar suara Tuhan itu bukan satu yang spektakuler atau karena orang itu dikhususkan oleh Allah. Tidak. Ini bukan lagi zaman perjanjian lama, di mana ketika Allah berbicara dengan umatnya harus melalui perantara imam besar yang setiap tahun sekali menemui Allah di bait Allah. Kan dulu begitu kan? Tapi setelah bait Allah runtuh, kita berurusan dengan Allah. Kita diberi kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan Allah. Tentu bukan unconditional ya. Jadi kalau ada yang mengajarkan kita itu bisa berinteraksi dengan Allah. Apapun kondisi kerohanian kita. Allah itu berperkara sama orang-orang yang mau berusaha mengerti dan mau berusaha menjalankan kehendaknya. Nah ini mesti dicatat. Jangan kita beranggapan, kita berasumsi bahwa Allah itu berbicara kepada kita setiap saat tanpa kita memiliki kapasitas untuk berbicara dengannya. Nah ini kan ngomong kayak gini kan kalau orang-orang nggak belajar kan pasti ngotot ya. Inilah yang membedakan orang beragama dengan orang yang rohani. Orang yang bertuhan. Orang yang bertuhan dan orang yang beragama itu ya serupa tapi tidak sama ya. Orang dunia, sorry, orang yang beragama, dia fokus sama kehidupan lahiriahnya. Dia pakai baju, menampilkan seolah-olah dia suci, dia bersih. Dia mau berusaha mau dibedakan dengan orang-orang dunia. Mau kelihatan berbeda secara mencolok. Tapi faktanya perilakunya tidak jauh berbeda, malah lebih buruk, lebih bejat daripada orang-orang yang duniawi. Nah, kalau orang bertuhan ini, orang bertuhan itu tidak berusaha membuat tampilan lahiriahnya mencolok supaya kelihatan berbeda daripada yang lain. Justru kelihatannya sama kayak orang-orang lain, tapi beda. Kalau orang beragama cenderung mau beda tapi sama. Kalau orang bertuhan berusaha supaya sama, supaya nggak dianggap aneh, supaya nggak dijauhin, tapi beda. Apanya beda? Hidupnya beda. Apanya beda? Penggunaan waktunya beda. Apanya beda? Kebiasaannya beda. Apanya beda? Temennya beda. Apanya beda? Prioritasnya beda. Tuhan itu mau berbicara kepada kita setiap hari. Tapi masalahnya, apakah kita mau bertemu dengan Tuhan setiap hari? Kita memberi diri untuk belajar kebenaran. Yang sama dengan kita melayakkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kita mesti punya kapasitas untuk bisa mendengar suara Tuhan supaya kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Bukan orang yang sembarangan. Ingat ya, dalam perjanjian lama, imam besar yang ketemu Allah setiap tahun sekali di bait Allah, itu hidupnya harus suci. Kalau nggak suci apa konsekuensinya? Dia mati di dalam bait Allah. Makanya kakinya diikatkan sehelai tali dan lonceng. Seandainya lonceng itu tidak lagi berbunyi, maka pasti mati. Harus berpuasa, harus menjaga kekudusan. Lah ini kok dalam perjanjian baru standarnya malah diturunkan. Justru dalam perjanjian baru standarnya makin naik. Karena kita bukan hanya baik, tapi berkenan. Bukan hanya berkenan, tetapi mencapai kesempurnaan.
Jadi tanpa mendengar suara Tuhan, kita pasti menjadi mangsa kuasa kegelapan. Iblis itu mencemari kita dengan berbagai filosofi, dengan berbagai modus atau diversifikasi. Diversifikasi artinya penganekaragaman produk. Dari yang jelas-jelas nyata-nyata, sembah aku kasih apa yang kamu mau. Ada nggak orang yang mau datang? Ada juga loh orang yang sakit jiwanya. Tapi tentu banyak orang yang akalnya sehat tidak akan menyerahkan atau menyembah iblis. Tapi iblis punya berbagai cara, ingat. Ya kamu jadi baik aja. Kamu rajin beribadah aja. Asal jangan jadi seperti Tuhan. Ini dispesifikasi tingkat tinggi ya. Jadi orang tetap di gereja, tapi disesatkan dari dalam. Pengalaman selalu mendengar suara Bapa, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 5 ayat yang ke-19. Mari kita buka. Injil Yohanes 5 ayat yang ke-19. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa. Satu lagi, Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya. Apakah Tuhan Yesus ini gimmick? Apakah Tuhan Yesus berpura-pura seolah-olah ia melakukan kehendak Bapa? Atau Tuhan yang berpura-pura mengosongkan diri lalu berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan? Tidak. Seperti halnya kita manusia, kita bisa gagal, bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi Yesus tidak. Bukan karena Tuhan Yesus itu spesial nih. Tidak. Dia disamakan dengan saudaranya. Makanya kalau lagi capek ya, kalau lagi ngedown, kalau lagi pokoknya lagi burn out ya. Aduh, capek menjalani hidup atau capek karena sesuatu atau karena ada masalah. Mesti diingat Tuhan Yesus juga berjuang. Tuhan Yesus pernah berjuang di situ. Dan Tuhan Yesus berhasil menang. Dan kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan Yesus, kita juga harus menang. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus bisa berkata bahwa ia selalu melakukan kehendak Bapa. Nah, untuk mendengar suara Tuhan, itu nggak harus secara audible ya. Secara audible tahu maksudnya. Audible tuh kayak gini. Kayak saya ngomong sama teman-teman, teman-teman bisa mendengar suara saya secara voice suaranya. Mendengar suara Tuhan itu tidak harus secara audible. Tapi
bisa melalui atau bahkan Tuhan lebih banyak berbicara lewat hati nurani atau suara hati kita. Teman-teman sadar nggak? Ada dua bagian dalam diri kita, komponen dalam diri kita yang Tuhan kasih dan itu luar biasa. Ada yang bisa tebak nggak? Satu, brain, otak. Dua, conscience, consciousness, kesadaran di dalam roh atau yang kita sebut sebagai suara hati atau hati nurani. Ini dua komponen yang dahsyat loh. Metanoia itu kan pakai ini, betul ya? Oh, tadi yang pertama apa, Macet? Ya, yang pertama otak, brain. Yang kedua, conscience atau consciousness, suara hati atau hati nurani. Hati nurani kita itu adalah sebuah intuisi yang dapat dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Nah, intuisi itu apa? Pernah dengar kata intuisi nggak? Intuisi itu apa sih? Apa tuh? Intuisi itu kemampuan. Ya, oke, ada yang mau jawab. Ya, silakan. Kaisa mau jawab, saya apa? Insting. Nah, dari tadi aku udah jawab sebenarnya kok. Cuma kemut. Apa tuh intuisi? Intuisi itu daya, kemampuan, kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari sebelumnya. Mantap nggak tuh? Intuisi itu daya, kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Loh, emang bisa? Nah, kita bahas. Orang yang belajar firman Tuhan, hikmatnya melebihi hikmat orang yang nggak belajar firman nggak? Tahu dari mana? Itu kan klaim saja. Tahu dari mana? Apa buktinya? Gitu kan? Menghadapi orang skeptis kan begitu. Nah, makanya kita mesti membuktikannya sendiri. Orang yang punya sofos dari Tuhan, itu dia bijak. Bijak itu artinya dia bisa menyikapi segala sesuatu secara tepat. Bukan saja apa yang baik, tapi yang sempurna. Tapi yang benar. Jadi tindakan kita sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Tepat tindakannya. Ingat waktu Tuhan Yesus hilang di Yerusalem, diketemunya di mana? Di movement corner, belum ada ya? Ketemunya di mana? Bait Allah. Ya, di Bait Allah. Lagi ngapain? Lagi debat sama alim ulama. Umur 12, debat sama alim ulama. Dan alim ulama kagum.
dengan kehebatan, kecerdasan, dengan segala jawab yang Tuhan Yesus berikan. Coba bayangkan, seorang alim ulama loh bilang begitu. Apakah berarti ini hikmatnya sama dengan hikmat dunia? Apakah hikmat Salomo setara dengan hikmat dunia? Tahu cerita Salomo ya, yang ada ibu-ibu ngaku bayinya padahal bukan bayinya. Pernah dengar ya ceritanya ya? Pernah aja lah biar cepat. Jadi singkat cerita ya, ada ibu yang ngambil anak orang terus ngakuin anaknya. Akhirnya Salomo bilang, ya udah sini bayinya. Kalau gitu kita bagi dua aja bayinya. Terus ibunya yang asli pasti nggak rela dong. Daripada anakku mati, lebih baik aku berikan kepada orang lain. Sementara ibu yang bukan ibu kandungnya, ya udah belajar gitu kan. Dari situ kan ketahuan mana ibu kandung, mana yang bukan ibu kandung. Nah coba, kepikiran nggak sampai kayak gitu? Itu baru Salomo ya, belum Tuhan Yesus ya. Jadi ini bukan omong kosong. Jadi kemampuan atau daya untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa kita memikirkannya atau mempelajarinya tadi. Itu bukan berarti kita nggak belajar sama sekali loh. Ini dasar dari yang mau saya bahas masuk ke ini nih, intuisi. Ada sofos, ada asofos. Asofos artinya tidak, tidak apa? A tidak, sofos tidak berhikmat. Nah, ada lagi satu tingkatan di atas sofos, namanya pronimos. Nah, pronimos ini intuisi yang kita maksudkan. Pronimos itu hikmat yang Tuhan kasih tanpa kita belajar. Loh, coba bayangkan. Maksudnya gini, saya mau terangkan operasional letaknya di mana. Tanpa belajar, berarti kita nggak usah belajar. No, maksudnya tanpa kita belajarin tentang hal itu, kita tahu tentang hal itu. Bukan nggak belajar sama sekali. Paham nggak nih bedanya? Kalau nggak paham, interupsi aja ya. Jadi, ibarat kita belum belajar ilmu tentang kosmologi ya. Tapi kita bisa menjawab perihal-perihal tentang kosmologi. Itu kan kita nggak pernah belajar tentang hal itu. Dari mana kita tahu? Tentang asal usul misalnya. Kita nggak pernah tahu itu. Tapi ada orang, ada hamba Tuhan yang disingkapkan tentang hal itu. Nah itu pronimus. Tapi bukan berarti kan hamba Tuhan itu nggak belajar kan, nggak belajar firman kan. Hamba Tuhan itu belajar firman. Tapi penyingkapan-penyingkapan firman yang dibukakan kepada hamba Tuhan itu karena Tuhan mempercayakan. Kenapa Tuhan percaya? Karena dia setia terhadap perkara kecil. Perkara kecil itu apa? Belajar firman Tuhan. Jangan pikir perkara kecil itu perkara yang remeh. Setiap ada perkara kecil itu belajar firman Tuhan. Itu perkara kecil. Dari kita punya sofos, kita punya pronimos. Nah, tujuan kita punya pronimos apa? Punya sofos apa? Tentu kita bisa berbicara dengan Tuhan. Ini sarana berbicara dengan Tuhan loh. Jadi bukan hanya dengan nose, dengan otak saja, tapi dengan segenap intelligence. Spiritual quotient, emotional quotient, intellectual quotient, physical quotient. Ini perintah Allah loh. Perintah Allah dalam perjanjian berapa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, spiritual, dengan segenap hatimu, emosional, dengan segenap akal budimu, intelektual, dengan segenap kekuatanmu, fisik, shape intelligence.
Nah, ini dinamakan sempurna ya. Orang yang punya karakter, karakter itu apa? Iluminasi dari 4 kecerdasan dasar tadi. Shape intelligence. Jadi semua potensi diri kita pakai untuk sarana kita berbicara dengan Allah. Kita pakai untuk melayani Allah. Nah, masalahnya adalah hati nurani kita itu didewasakan atau dimurnikan dengan berdoa atau dengan belajar firman, gitu kan? Ini agak konyol memang pertanyaan. Jadi bisa nggak dengan berdoa hati nurani kita dimurnikan? Bisa? Nggak bisa. Dengan belajar firman saja bisa? Nggak bisa juga. Jadi dua-duanya. Tapi pertama-tama harus ininya diisi nih. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, haruslah ia menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh artinya menyembah dengan sikap hati yang benar. Di dalam kebenaran artinya dengan pemahaman, dengan pengertian yang benar. Itu maksudnya. Nah, masalah yang kemudian timbul adalah bagaimana membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Nah, gimana beda ini? Ada yang mau jawab? Gimana bedanya suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Saya pakai cerita ya. Kalau pernah lihat nggak di YouTube atau di entah di Instagram atau di TikTok? Ada gembala panggil dombanya datang semua. Jadi ini dilakukan ya, didokumentarikan ya. Terus dia suruh temannya, coba lu panggilin domba gue. Dombanya nggak datang loh. Padahal suaranya dibuat menyerupai suara si gembalanya. Nggak datang loh. Nah, sebenarnya ini ya kalau bisa sih coba kita lihat di YouTube ya. Tapi nanti teman-teman cari sendiri ya. Itu unik juga ya. Domba domba itu nurut sama suara gembalanya, suara tuan hewan ya. Tapi itu juga diilustrasikan kalau kita membedakan suara Tuhan dan suara yang bukan Tuhan. Kalau kita dombanya yang beneran, pasti kita bisa bedain. Ini suara gembalaku. Ini bukan suara gembala. Makanya kita mesti cerdas secara pengajaran, secara doktrin. Kita juga mesti cerdas dengan kepekaan roh yang ada. Kepekaan roh itu ditempa dengan apa sih? Belajar firman, berdoa, masalah hidup. Ini 3 hal ini membentuk kepekaan kita, melatih kita. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah, kategori ketiga adalah suara Tuhan secara khusus. Suara Tuhan secara khusus adalah suara Tuhan yang biasanya kita terima berhubung dengan rencana-rencana Tuhan secara khusus yang harus kita lakukan. Biasanya hal ini disampaikan Tuhan melalui sarana-sarana atau media-media atau kesempatan-kesempatan khusus atau secara spektakuler. Seperti lewat apa? Mimpi, seperti lewat apa? Penglihatan, seperti apa? Nubuatan. Ini suara Tuhan secara khusus ya. Kadang-kadang suara ini berisi pesan-pesan khusus, baik bagi kita juga bagi orang lain. Biasanya yang menerima suara khusus ini atau yang menjadi pengantar pengantarannya adalah orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan atau yang sudah dewasa.
Nah, misalnya siapa? Contoh di Alkitab. Samuel. Samuel yang berbicara kepada Imam Eli. Samuel yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada Imam Eli. Karena Imam Eli sudah terlalu lama hidup tanpa persekutuan benar dengan Tuhan. Tuhan lebih mempercayai Samuel yang dengan setia melayani di bait Allah. Nah, suara Tuhan ini merupakan landasan dari mendengar suara Tuhan kategori kedua dan ketiga. Seseorang tidak dapat dipercayai mendengar suara Tuhan kategori kedua dan ketiga. Kategori kedua tadi apa? Lewat hati atau batin, gitu ya. Kategori ketiga apa? Secara khusus. Orang itu nggak akan dipercaya mendengar suara Tuhan yang kedua dan ketiga secara permanen tanpa kita memiliki landasan suara Tuhan yang pertama. Yang pertama itu apa tadi? Mendengar melalui firman-Nya. Suara Tuhan melalui firman-Nya. Nah, ini landasannya dari kategori kedua dan kategori ketiga. Nah, sekarang kategori keempat. Kategori keempat adalah suara Tuhan juga bisa melalui segala peristiwa dalam hidup kita. Inilah suara Tuhan dalam sejarah atau melalui kejadian hidup. Dalam Lukas 15 dikisahkan kan tentang perumpamaan anak yang hilang kan. Jadi melalui penderitaan dan kemiskinannya, Tuhan itu berbicara kepada si bungsu. Nah, ini lewat kejadian atau peristiwa ya. Nah, ini biasanya Tuhan pakai untuk orang-orang yang malas di belajar firman. Atau nggak ada kebiasaan belajar firman. Jadi masalah itu hanya membuat orang itu berhenti dari aktivitas dan kegiatan. Baru dia cari Tuhan. Nah, bukan berarti belajar firman kita nggak bebas dari masalah ya. Justru dikasih masalah. Bukan masalah, tapi ujian. Apa bedanya pencobaan dan ujian? Pencobaan itu kita sebelumnya udah belajar. Baru diuji. Kalau pencobaan, kita mencobai diri sendiri. Pencobaan itu datangnya dari mana sih? Dari diri sendiri, dari iblis. Nah, kalau Tuhan nggak pernah menguji tanpa Tuhan kasih pendidikan terlebih dahulu. Sama seperti Abraham kan. Ngasih anaknya, apakah Abraham tiba-tiba langsung diminta untuk persembahkan anak? Tentu kan tidak. Kan? Iman Abraham dibangun dulu. Baru diuji. Gitu ya. Nah, menjadi masalah yang sulit adalah bagaimana kita membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Yang tadi kita persoalkan tadi. Nah, ada beberapa parameter nih. Ada beberapa ukuran yang bisa kita gunakan sebagai usaha kita untuk membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Apa? Satu, suara Tuhan itu tidak mungkin bertentangan dengan firman. Nah, tahu dari mana? Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, Tuhan tidak berbicara keluar dari firman. Kemudian suara Tuhan itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Di situasi sulit, kita tetap melakukan firman. Kita tetap memilih melakukan firman. Tapi kok di masalah yang sulit itu malah hati kita damai gitu. Nah, berarti kita pilihannya tepat. Kita memilih suara Tuhan. Karena suara Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera bagi suasana jiwa kita. Jadi, suara Tuhan itu meneduhkan suasana. Kemudian, apalagi parameternya? Kalau ini untuk membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Parameternya adalah suara Tuhan itu menjadi berkat bagi orang yang menerimanya. Nah, bila bagi diri sendiri, suara Tuhan mendatangkan keuntungan bagi pertumbuhan iman kita. Yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Berkat itu kan
Nah, kalau bagi kita umat perjanjian baru kan berkat itu tidak selalu berkat rohani. Malah berkat utama kita tuh bukan berkat jasmani, tapi berkat rohani. Kemudian suara Tuhan juga mendorong hati kita untuk memuliakan Tuhan. Suara Tuhan membuat kita itu suka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan bila suara Tuhan yang kita dengar, kita ikuti, maka itu tadi ya, akan mendatangkan damai. Bila suara Tuhan yang kita dengar, maka ada iman, ada keyakinan. Kita nggak ragu. Selain damai tadi, kita nggak ragu, nggak ada keraguan bahwa itu suara Tuhan atau bukan. Kita yakin bahwa itu suara Tuhan. Nah, kalau ada keraguan gimana? Kalau ada keraguan, kita harus periksa. Periksa dengan apa? Firman Tuhan. Sesuai nggak? Terus apa? Tanya Tuhan. Benar nggak Tuhan? Kalau susah gimana? Sesekali lah, minta tanda boleh. Minta tanda. Kalau nggak tahu juga, berarti tunggu waktunya. Oh, ngeles. Ini bukan ngeles. Biasanya itu kita baru ngerti sesudahnya, tau nggak? Kayak Tuhan Yesus membasuh kaki murid, apa murid waktu itu ngerti? Ngapain kok Tuhan basuh kaki kita gitu kan? Kan nggak ngerti saat itu. Tapi setelahnya kan ngerti kan? Jadi mendengar suara Tuhan itu, maksudnya suara Tuhan itu ada 4 kategorinya tadi ya. Yang pertama tadi apa? Lewat firman-Nya. Kemudian lewat hati atau batin. Kemudian suara Tuhan secara khusus dan suara Tuhan melalui segala peristiwa hidup lewat sejarah. Sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini.